Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Yaditi Setianingrum MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif, serta teman-teman yang sedang menyimak video presentasi kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua, puji serta syukur atas nikmat yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 4 mengenai sebuah variabel, yaitu self-compassion. Sebelum itu, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Rianda dengan NIM akhir 220, lalu Elni Tania Mintara dengan NIM 222, lalu Muhammad Vigo dengan NIM 227, lalu Daniel Pandapotensitorus dengan NIM 236, dan yang terakhir Tasya Dita Sasabila dengan NIM akhir 240. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Kak saya. Perkenalkan, saya Elni Tania Mintara dengan tiga digit terakhir 222. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari self-compassion. Self-compassion berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin patiri dan juga bahasa Yunani patein yang berarti menderita, menjalani, atau mengalami, yang merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi umum yaitu kasih sayang diri. Self-compassion atau belas kasih diri ini dapat didefinisikan sebagai sikap perhatian atau kebaikan terhadap diri sendiri saat kita menghadapi berbagai kesulitan ataupun kekurangan dalam diri kita. Self-compassion ini cenderung melibatkan diri kita, di mana kita bersikap lebih baik terhadap diri kita dan tidak menyalahkan diri kita sendiri. Kita melihat penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan bagian dari pengalaman manusia, dan setiap manusia akan mengalami hal itu. Maka dari itu, diri kita juga pantas menerima belas kasihan. Dapat didefinisikan, self-compassion merupakan orientasi diri, yakni lebih kepada penerimaan diri dan kepedulian terhadap diri sendiri. Hasil riset yang telah dibuat oleh kelompok kami ada dua judul. Yang pertama yaitu Peran Self-Compassion terhadap dimensi-dimensi kualitas hidup kesehatan pada remaja panti asuhan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari self-compassion terhadap kualitas hidup kesehatan dimensi kesejahteraan fisik pada remaja panti asuhan sebesar 7,6%. Self-compassion dapat terwujud dengan adanya sikap welas asih pada diri sendiri yang dialaminya dengan lebih baik. Menurut NEF 2018, remaja panti asuhan yang memiliki self-compassion diindikasi sebagai individu yang mempersepsikan kesehatannya secara positif, mampu menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih baik, merasa hidupnya menyenangkan dan penuh semangat karena ia memiliki rasa kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Lalu hasil yang kedua yaitu dengan judul Self-Compassion dan Negative Emotional State pada mahasiswa kedokteran umum. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa kedokteran yang memiliki tingkat self-compassion yang tinggi akan mengalami lebih sedikit negative emotional state dibanding dengan mahasiswa kedokteran dengan tingkat self-compassion yang rendah. Temuan ini sejalan dengan beberapa riset sebelumnya yang menjelaskan hubungan negatif antara self-compassion dengan depresi, kecemasan, dan stres. Mungkin segitu saja materi saya bahas. Baik, di sini saya Aisyah Rianda akan menjelaskan dimensi atau aspek-aspek self-compassion. Jadi aspek-aspek self-compassion itu ada 3, yaitu self-kindness versus self-judgment, common humanity versus isolation, dan mindfulness versus over-identification. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan self-kindness versus self-judgment. Nah, apa itu self-kindness? Self-kindness merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menerima diri sendiri. Jadi ini tuh membuat individu lebih memahami diri sendiri dan tidak menyakiti atau mengabaikan diri saat menghadapi masalah. Nah, sedangkan kalau self-judgment itu kebalikan dari self-kindness. Jadi kalau self-judgment itu lebih menyerang, menghakimi diri sendiri atas kekurangan atau kegagalan yang dimiliki. Nah, yang kedua ada common humanity versus isolation. Nah, apa sih
Common humanity merupakan kesadaran bahwa individu memandang kesulitan, kegagalan, dan tantangan merupakan bagian dari hidup manusia dan dialami oleh semua orang. Jadi ini tuh mengaitkan kelemahan yang dimiliki individu terhadap suatu pengalaman manusia secara bersamaan. Nah, menurut Neff tahun 2009, individu yang merasa terisolasi cenderung akan memiliki pandangan sempit pada kesulitan, tantangan, dan kegagalan sehingga akan berfokus pada ketidaksempurnaan diri. Individu tersebut juga akan merasa ketidakadilan karena kenapa hanya dirinya saja yang menderita dan mengalami penderitaan tersebut dan cenderung merasa dirinya paling menderita. Nah, yang terakhir ada mindfulness versus over-identification. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah melihat secara jelas, menerima dan menghadapi kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi. Sedangkan kalau over-identification adalah kebalikan dari mindfulness, yaitu reaksi berlebih individu terhadap suatu masalah yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Tips dan trik mengembangkan self-compassion di kehidupan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Caranya adalah latihan informal atau self-compassion break. Yang pertama, sekarang katakan pada diri Anda sendiri secara perlahan, oke, ini adalah saatnya penderitaan. Berarti kesadaran menerima tanpa harus menghakimi, mindfulness. Ini menyakitkan, ini membuat stres. Yang kedua, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Common humanity, aku tidak sendirian, kita semua berjuang dalam hidup kita. Yang ketiga, bolehkah saya berbaik hati pada diri saya sendiri, menerima diri saya sendiri, memaafkan diri saya sendiri, belas kasih kepada diri saya sendiri, dan semoga saya kuat, semoga saya aman. Lalu kedua, soothing touch atau sentuhan yang menyenangkan. Mungkin pada awalnya canggung melakukan ini, tapi ini memiliki banyak manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan fisik melepaskan oksitosin, memberikan rasa keamanan, menenangkan emosi tertekan, dan menenangkan stres kardiovaskular. Contohnya adalah hand on heart. Pertama, ambil nafas 2-3 kali, lalu letakkan tangan Anda di jantung, lalu letakkan kedua tangan juga, lalu rasakan perbedaannya dan sambil mengingat-ingat kejadian yang menyenangkan di hidup Anda. Nah, di sini kalian juga bisa menepuk-nepuk seperti ini untuk merasakan kehangatan untuk diri Anda sendiri. Semoga ini akan mengembangkan kebiasaan menghibur diri Anda sendiri, mengambil keputusan penuh dengan cara yang sederhana mudah ini, bersikap baik kepada diri sendiri. Nah, lewat penjelasan singkat tadi, dapat disimpulkan bahwa self-compassion menumbuhkan sikap baik pada diri sendiri dengan cara tidak mengkritik secara berlebihan terhadap kekurangan yang kita miliki. Dan dengan menerapkan self-compassion, kita akan merasa bahwa kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki merupakan bagian dari menjadi manusia normal. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih.